Perkenalkan, nama saya Siti Lailatus Adah. Saya dari kelas 24C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi landasan pendidikan sesi 14 yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup. Di sini ada latar belakang. Pendidikan seumur hidup memerlukan adanya perpaduan antara pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini berarti pendidikan menjadi sebuah realita yang terjadi di mana-mana dan mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai macam pendidikan itu sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia, mensejarahkan dan memfungsikan hidup manusia itu sendiri. Ya, ada landasan pendidikan seumur hidup. Yang ke satu ada tinjau ideologis, yang kedua tinjau ekonomis, yang ketiga tinjau sosiologis, yang keempat tinjau filosofis, yang kelima tinjau teknologis, dan yang terakhir tinjau psikologis dan pedagogis. Di materi selanjutnya juga ada konsep pendidikan seumur hidup. Yang ke satu, menurut GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, yang kedua, secara yuridis formal konsepsi pendidikan seumur hidup dituangkan dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Nah, di sini ada A. Membangun nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia atau arah pembangunan jangka panjang. Nah, yang B ada pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini juga ada tujuan pendidikan seumur hidup. Yang ke satu, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Ada juga beberapa kepentingan pendidikan seumur hidup. Yang ke satu, perkembangan ekonomi. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, faktor peranan. Yang keempat, faktor peran keluarga. Yang kelima, faktor perubahan peranan sosial. Yang keenam, perubahan teknologi. Yang ketujuh, faktor vokasional. Yang kedelapan, kebutuhan orang dewasa. Dan yang terakhir, kebutuhan anak-anak awal. Ada juga konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. Yang di sini saya mengambil dua konsep. Yang ke satu, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasi dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Yang kedua, konsep pelajaran seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup berarti belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan, menyediakan kondisi-kondisi yang membantu pelajaran. Ada juga implikasi pendidikan seumur hidup. Ada pendidikan baca tulis fungsional, ada pendidikan vokasional, ada pendidikan profesional, ada pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, ada pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, ada pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Nah, yang terakhir ada program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.